Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya Farid Ahmad Uqba sekarang bersama dengan rombongan sedang berada di Masjid dan Rumah Al-Quran Al-Khair di bawah Yayasan Al-Khair yang dibimbing langsung diasuh oleh Ustadz Zuhair Az-Zamili di daerah Magetan, Jawa Timur. Tentunya kita semua kaum muslimin yang ingin berdonasi, kaum muhsinin yang ingin berbuat kebaikan dan berjangka panjang, inilah kesempatan kita untuk beramal soleh. Mari kita sukseskan program Al-Khair di daerah Magetan ini, berada di tanah seluas 1.350 meter. Mudah-mudahan nanti bisa memperluas di tempat-tempat yang lainnya sehingga ini bisa menjadi markas Islam yang ada di Magetan, insya Allah, Jawa Timur. Dan tentunya dengan dukungan seluruh para muhsinin, mudah-mudahan dengan itu akan segera terbangun, segera selesai itu masjid dan kegiatan Al-Khair. Dan tentunya ini akan menjadi pusat pendidikan dan kaderisasi umat Islam, terutama di dalam kaitan dengan Al-Quran, untuk membahagiakan kaum muslimin di sekitar sini. Barakallahu, karena itu mari kita dukung apa yang sudah diusahakan oleh Ustadz Zuhair sehingga menjadi bangunan yang utuh, kegiatan yang luar biasa dan bisa menghasilkan kader-kader Islam yang berkualitas. Barakallahu, kalau mau ingin donasi silakan dilihat di bawah ini nomor rekeningnya. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh yang tercatat dalam kebaikan kita dan akan menguatkan timbangan kita si Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair atas segala dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Kahfi bersama-sama dari ayat 1 sampai ke 10. Monggo kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا
Terus ada Allahumma arhamna bil Quran, nanti bisa diteruskan di rumahnya masing-masing. Oh iya tahu error. Oh iya error. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun wa usikum wa nafsi bi syukrillah fa innahu yaqulu la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Wa usikum wa nafsi bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita limpahan nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Pokoknya kalau seorang hamba itu dalam keadaan beriman kepada Allah, baik dia dalam keadaan sehat ataupun sakit, lapang ataupun sempit, senang ataupun sedih, pokoknya semuanya itu menguntungkan. Karena kata Rasulullah, ajabanil amril mukmin, sungguh menakjubkan kehidupan orang beriman. Kalau dia itu mendapatkan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik untuknya. Kalau dia itu ditimpa dzarra atau kesusahan, kesulitan, kesedihan, dia bersabar atasnya dan sabar itu baik untuknya. Dan dua-duanya antara syukur dan sabar itu mengantarkan hamba Allah yang beriman kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi di kehidupan kita, yang penting kita masih teguh beriman kepada Allah, tidak melakukan kemusyrikan, itu sudah menjadi keuntungan nomor satu. Yang kedua, keuntungan orang beriman itu Pak, kita itu selalu di bawah naungan doa saudara kita yang lainnya. Jadi setelah maghrib ini tadi pasti ada seorang ustadz atau hamba Allah yang solih, yang punya namanya warok, kehati-hatian, yang tingkat kesolehannya pasti di atas kita, bahkan mungkin
statusnya atau levelnya sudah wali, itu yang pasti ada yang berdoa setelah sholat maghrib, Robbi, ya Allah ampunilah orang-orang yang beriman, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Ya. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu pasti ada yang mendoakan. Dan itu waktunya terus berputar, Pak. Ya Allah ampunilah dosa orang-orang yang beriman, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Nah kita itu kalau beriman berarti kita masuk golongan yang didoakan. Dan doanya itu keliling dunia, Pak. Mungkin antum tadi setelah sholat maghrib berdoa itu, kemudian yang di tempat lain itu juga baru selesai sholat maghrib, mungkin di Malaysia, mungkin pindah lagi di Filipina, di Vietnam, di Thailand, terus keliling. Ya, itulah keuntungan orang beriman, selalu di bawah naungan doa saudaranya. Doa penduduk bumi segini banyaknya, mosok satu nggak ada yang dikabulkan, pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau satu saja doa orang hamba Allah yang soleh itu dikabulkan, kita itu sudah mendapat ampunannya. Tadi ada orang soleh berdoa, ya Allah ampunilah dosa orang-orang yang beriman, baik yang masih hidup ataupun sudah mati. Kemudian dikabulkan oleh Allah, karena kita termasuk hamba Allah yang beriman, berarti kita termasuk yang diampuni dosanya. Itulah keuntungan orang beriman. Maka perlu disyukuri. Mensyukuri nikmat iman itu ya dengan menjaga diri, ya, berhati-hati agar tidak jatuh pada perbuatan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan bersungguh-sungguh sekuat tenaga untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itulah cara mensyukuri nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar iman itu tidak hilang, ya, karena iman itu bisa hilang, bisa meredup, bisa melemah, bisa berkurang karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca sirah Nabi itu banyak keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi dengan begitu sempurna. Maka disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu kan Nabi itu uswatun hasanah, suri toladan yang sempurna, nggak ada celah, ya, nggak ada keburukan, nggak ada cacatnya, ya. Makanya disebut uswatun hasanah, suri toladan yang sempurna. Pernah dikisahkan ini dalam satu kitab, itu ada seorang kafir Quraisy, orang kafir, orang musyrik, tapi dari suku Quraisy, masih satu kebangsaan dengan Rasulullah. Orang kafir ini namanya Husain. Jadi Husain ini setiap hari itu menyembah berhala, Pak. Ketika berpapasan dengan Rasulullah itu sama Rasulullah diajak dialog. Ditanya sama Rasulullah, "Wahai Husain, kamu punya berapa Tuhan?" Si Husain itu menjawab, "Aku punya 6 Tuhan. 1 Tuhan di langit dan 5 Tuhan di bumi." Maksudnya 1 di langit itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan 5 Tuhan di bumi itu berhala yang dia sembah setiap hari. Kemudian Rasulullah melanjutkan pertanyaannya, "Kalau anakmu sakit, istrimu sakit, dan dirimu sakit, kamu berdoa kepada Tuhan yang di langit atau Tuhanmu yang 5 di bumi?" Kemudian Husain menjawab, "Aku akan minta kesembuhan kepada Tuhanku yang di langit." Kemudian Rasulullah melanjutkan pertanyaan yang kedua, "Kalau engkau kelaparan dan tidak punya apa-apa, kamu akan meminta kepada Tuhanmu yang di langit apa Tuhanmu yang di bumi?" Dia menjawab, "Aku akan meminta Tuhanku yang di langit." Kemudian Rasulullah tanya lagi, "Kalau kamu dalam kesulitan, kesempitan, kamu akan memohon pertolongan kepada Tuhanmu yang di langit apa Tuhanmu yang di bumi?" Sekali lagi Husain itu menjawab, "Aku akan meminta pertolongan kepada Tuhanku yang di langit." Kemudian pertanyaan Rasulullah yang terakhir, "Kalau begitu engkau tahu, ya, bahwa yang akan memberikan kesembuhan adalah Tuhanmu yang di langit, memberikan
kekenyangan atau makanan itu adalah Tuhanmu yang di langit, dan menolongmu ketika kesusahan adalah Tuhanmu yang di langit, lalu kenapa engkau tetap menduakan Tuhanmu yang di langit dengan Tuhanmu yang di bumi? Apakah kamu takut Tuhanmu yang di bumi akan mengalahkanmu? Kemudian si Husain menjawab, oh tidak, ya. Aku meyakini bahwa Tuhanku yang di langit tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh siapapun, dan aku tidak pernah takut dengan Tuhanku yang di bumi. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau begitu masuklah Islam. Masya Allah, ya. Begitulah salah satu penggalan kisah bagaimana beliau mengajak seorang kafir Quraisy atau orang musyrik untuk memeluk agama Islam. Jadi sangat sederhana diajak dialog, karena Rasulullah melihat ini orang sebetulnya pintar, pandai berpikir, maka diajaklah untuk berpikir, maka datanglah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, semoga kita senantiasa bisa meneladani beliau hingga datangnya kematian. Siapa saja yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghidupkan sunnah Rasulullah dan ia mati dalam keadaan istiqomah meneladani Rasulullah, insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini karena mendadak ya, tadi baru dikabari oleh Pak Kusbianto bahwa Ustadz Zuhair qadarullah berhalangan untuk hadir, sehingga eman-eman kalau kajiannya diliburkan, sehingga Ustadz Zuhair tadi meminta saya untuk mengisi waktu luangnya ini, daripada nanti libur ya diisi mas gitu ya. Yang tadi saya sampaikan ke Pak Kusbianto, kita sampaikan materi khutbah Jumat lalu ya enggak apa-apa mas gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang kemarin sholat Jumat di Masjid Al-Khair ya sudah ngerungokke, sudah tahu ilmunya, ini ngerapopo diulangi meneh. Ini tentang doa Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi siapa sih yang nggak pernah berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan orang kafir sekalipun kalau sudah mentok, tidak bisa menangani masalahnya sendiri, nggak ada siapapun lah yang bisa menolongnya, dia pun akan tetap berdoa, meyakini bahwa ada satu zat yang bisa mengabulkan doanya, memberi pertolongan kepadanya. Dalam hati kecilnya tetap meyakini bahwa itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang demikian ya. Dan doa itu adalah inti dari ibadah. Jadi kalau kita sholat, Bapak Ibu sekalian, isi dari sholat kita itu ada dua. Yang pertama itu adalah pujian kita, mengagungkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isinya itu adalah mengagungkan Allah, memuji kekuasaan Allah. Dan yang kedua adalah doa-doa kita ya. Doa-doa kita. Dan itu sudah dicontohkan oleh para nabi dan rasul ya. Banyaklah kita kalau membaca Al-Qur'an itu doa-doanya para nabi ya kan. Ada doanya Nabi Nuh, doanya Nabi Adam, doanya Nabi Musa, doanya Nabi Yusuf, doanya Nabi Sulaiman. Semua nabi mencontohkan doa ya. Dan doanya itu ditulis oleh Allah dalam Al-Qur'an. Yang kita ambil contohnya adalah doanya Nabi Nuh alaihissalam. Doanya Nabi Nuh alaihissalam ini mengerikan Pak ya. Doanya itu mengerikan ya, doanya Nabi Nuh. Itu ada dalam Al-Quran surat Nuh ayat 26 ya. Yang artinya, dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Kemudian dilanjutkan, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Ini doanya Nabi Nuh alaihissalam. Ini ada latar belakangnya Pak. Kenapa Nabi Nuh
berdoa sedemikian mengerikannya, ya, sampai memohon kepada Allah orang kafir itu dihilangkan di atas muka bumi, ya. Kalau Bapak Ibu baca tafsirnya Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Azim, ya, ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, di situ tidak ada satupun, Pak, keterangannya, tidak ada satupun orang kafir yang tersisa di atas muka bumi, ya. Itu sebagai bentuk pengabulannya Allah atas doanya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh itu umurnya, ini ada 3 versi, ya Pak. Jadi ketika Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul, ya. Jadi kalau Nabi itu kan berdakwah kepada kaumnya saja, Pak. Tapi kalau Rasul itu berdakwah ke penduduk bumi, sak dunia, ya. Jadi kalau Nabi itu hanya berdakwah kepada kaumnya, ya. Tapi kalau Rasul itu mendakwahkan ke semua orang, semua penduduk bumi, ya. Itu Rasul. Nah, Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul itu umurnya 350 tahun, Pak. Kemudian beliau berdakwah selama 650 tahun, ya. Kemudian banjir, ya. Kemudian Nabi Nuh masih hidup selama 60 tahun dari dari kejadian banjir itu. Ada yang menyebutkan totalnya umur Nabi Nuh itu 1650 tahun. Itu pendapat yang pertama. Kemudian ada yang mengatakan umurnya 1200 tahun. Ada yang pendapat yang ketiga yaitu umurnya 950 tahun. Yang banyak di kesepakatan ulama itu usianya Nabi Nuh 950 tahun. Jadi yang usianya panjang itu kalau dalam tafsir itu disebutkan hanya usianya Nabi Nuh, Pak. 950 tahun atau sampai 1600 tadi pendapat yang paling banyak. Maksudnya yang paling banyak usianya menyebutkan itu sampai 1600 tahun itu hanya usianya Nabi Nuh. Jadi kaumnya itu ya umurnya pendek-pendek, umurnya 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun itu sudah meninggal, ya. Jadi salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Nuh itu adalah usianya. Usia itu panjang. Jadi beliau bisa menyaksikan regenerasi kaumnya. Jadi berapa generasi itu? Kalau umurnya 1600 berarti kan kalau rata-rata usianya 100 tahun berarti 16 generasi. Beliau itu menyaksikan sendiri. Dan level kekafirannya orang kaumnya Nabi Nuh itu, Pak, itu luar biasa, ya. Jadi sejak zamannya Nabi Idris sampai ke zamannya Nabi Nuh itu kan nggak ada Nabi dan Rasul. Itu kerusakannya luar biasa, Pak. Jadi level kekafirannya kaumnya Nabi Nuh itu nggak ada bandingannya, ya. Nabi Nuh berdakwah itu, Pak, orang enek sing ngrungokke. Kalau Nabi Nuh itu berdakwah menyampaikan ajakan untuk beriman kepada Allah itu kupingnya itu disumpel, Pak. Mereka itu disumpel pakai jarinya, pakai kapas, pakai benda apapun yang pokoknya ra iso ngrungokke suarane Nabi Nuh. Itu level kekafirannya umatnya Nabi Nuh. Kemudian tidak hanya itu, Pak, main fisik juga. Orang yang disumpel kupingnya tapi main fisik. Nabi Nuh dipukul, ya, dianiaya, pokoknya disiksa gitulah, Pak, ben ora betah, ya, berdakwah di tempat itu. Kemudian orang-orang kayanya di zaman Nabi Nuh itu, Pak, itu menyuruh kaumnya itu untuk mengusir orang-orang beriman. Jadi ada kaumnya Nabi Nuh itu yang beriman, tapi dari kalangan du'afa, ya, orang-orang yang lemah. Jadi orang-orang kaya ini memprovokasi masyarakat untuk mengusir orang-orang beriman itu. Dan itu, Pak, tidak terjadi hanya satu generasi. Setiap satu generasi mereka akan mewasiatkan, ya, wasiat yang buruk kepada anak keturunannya. Jangan mengikuti ajakan Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh itu orang gila, Nabi Nuh itu kesurupan, Nabi Nuh itu pokoknya dijelek-jelekkan, ya. Itu sampai turun-temurun, ya, dan itu disaksikan terus-menerus oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak pernah lelah untuk mendakwahkan Islam, mendakwahkan ajakan kepada iman kepada Allah, sampai jatuh pada masanya Nabi Nuh sudah merasa iki gak enek obatnya, ya. Akhirnya beliau menengadahkan tangan kemudian berdoa. Ini doanya ada dalam Al-Quran surat Nuh ayat 26 sampai 28.
Kemudian Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal. Ini Bapak Ibu bisa dibaca di kitab Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Itu cerita dari awal penciptaan langit dan bumi sampai nanti hari kiamat, itu ditulis di buku Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, ditulis di situ bahwa waktu Nabi Nuh dan orang beriman itu membuat kapal itu enggak cuma sehari 2 hari, Pak. Sebulan 2 bulan, 40 tahun, Pak. 40 tahun Nabi Nuh dan orang-orang beriman itu membuat kapal lamanya. Dan Allah memerintahkan buat kapal itu bukan di dekat laut atau di dekat sungai atau di dekat danau, enggak, tapi di atas bukit. Dan Allah tidak pernah memberitahu sebelumnya kalau ini ada kaitannya nanti dengan banjir, ya. Nggak ada hubungannya. Jadi Nabi Nuh hanya mengikuti perintah dari Allah untuk membuat kapal di atas bukit dan beliau langsung melakukannya. Itu Pak, sepanjang 40 tahun itu, ini pendapat yang ada juga yang lebih singkat dari nggak sampai 40 tahun. Tapi kita ambil ini 40 tahun itu, sepanjang 40 tahun itu Nabi Nuh dan orang beriman itu diejek terus Pak sama kaumnya, ya. Orang gila, orang kurang kerjaan buat kapal di atas gunung. Sampai mohon maaf ini orang-orang yang kafir itu, kaumnya Nabi Nuh itu, sampai ketika kapalnya sudah jadi, itu ada yang provokasi mereka itu untuk membuang kotoran di kapalnya Nabi Nuh. Ya. Sampai kapal Nabi Nuh itu Pak penuh dengan kotoran manusia. Karena saking bencinya kaumnya Nabi Nuh itu. Nah, sampai suatu hari ada orang buta ini, orang kafir, dia ikut-ikutan membuang kotoran di kapal itu. Qadarullahnya itu terjatuh, Pak. Karena terjatuh di kubangan kotorannya sendiri. Namanya orang terdesak kan, Pak, berupaya ingin hidup, ya. Dengan sekuat tenaga dia berupaya untuk naik ke permukaan. Qadarullahnya itu akhirnya matanya itu bisa melihat, Pak. Ya. Dia pulang senang sekali, matanya bisa melihat. Akhirnya orang-orang itu meyakini bahwa di sana itu ada berkahnya juga. Ya. Akhirnya pada naik ke atas yudirisi dewi, ya. Itulah skenario yang dibuat oleh Allah, mereka yang ngotori, mereka yang bersihkan. Ya kembali bersih kapalnya, ya, tanpa Nabi Nuh dan orang beriman yang bersihkannya. Itu salah satu ya, penjagaan Allah lah kepada Nabi Nuh dan orang-orang beriman. Sampai akhirnya datanglah pengabulan doanya Nabi Nuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari itu hujan itu udah wis meh isai, urung masuk ke materi cerita tok ceritanya. Ya. Kemudian hujan, Pak. Ya. Hujan itu selama 40 hari. Enggak berhenti. Nah dhewe iki udan rong jam ngono wis enek sing banjir bandang, ya. 2 jam enggak berhenti sudah ada yang terendam genangan air di tempat-tempat yang rendah. Itu 40 hari, Pak. 40 hari 40 malam langit itu turun hujan enggak pernah berhenti dan bumi mengeluarkan air juga enggak pernah berhenti. Bayangkan 40 hari 40 malam. Sampai-sampai disebutkan itu dalam Al-Quran, anaknya Nabi Nuh termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah. Nabi Nuh itu ketika bumi mulai tenggelam dengan banjir itu, ya, dengan air yang luar biasa, ya. Anaknya Nabi Nuh itu ketika diajak itu malah dia bilang kepada bapaknya, aku akan mendaki gunung yang lebih tinggi lagi. Ya. Akhirnya dia mendaki gunung, Pak. Nabi Nuh sudah ngomong, hari ini tidak ada yang selamat, ya, kecuali mereka yang naik kapal bersamaku. Tapi anaknya itu tetap membangkang, ya. Aku akan mencari gunung yang lebih tinggi lagi. Ya, akhirnya tetap tenggelam, ya. Bahkan sebelum mati pun Nabi Nuh itu masih mengajak anaknya agar beriman kepada Allah. Tapi anaknya tadi, Pak, termasuk orang-orang sing sangat menentang sekali dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Padahal anak dewe, ya. Istrinya Nabi Nuh juga termasuk yang tidak menerima dakwahnya Nabi Nuh. Akhirnya mati, Pak.
kalau saya baca di tafsirnya Ibnu Katsir ya tentang ayat ini ada hadis, tapi ini hadisnya dhaif, Pak. Tapi gak apa-apa tak sampaikan sebagai sakofah aja, pengetahuan. Itu Allah itu ketika mengabulkan doa ini itu tidak menyisakan belas kasihan sedikit pun kepada orang kafir, Pak. Gak ada sedikit pun belas kasihan. Sampai-sampai kata Rasulullah dalam hadis yang ini hadis dhaif ya, tapi sebagai sakofah saja. Kalau Allah itu menyisakan satu belas kasihnya kepada orang kafir, itu ada satu yang berhak menerima. Waktu itu ada seorang perempuan, dia punya anak bayi, Pak, tapi dia orang kafir ya. Ketika datang banjir itu, si perempuan tadi yang punya bayi itu dia berkata kepada Nabi Nuh, aku akan mencari tempat yang tinggi ya. Sampai akhirnya air itu ke paha perempuan tadi. Kemudian bayi itu digendong, dia naik ke atas bukit yang lebih tinggi. Sampai airnya itu, Pak, sampai di leher ya. Kemudian bayi itu diangkat lebih tinggi sama perempuan tadi. Kemudian Allah menambah air itu lagi sampai perempuan tadi itu tenggelam seluruhnya ya. Tapi dia masih mampu mengangkat anaknya yang masih bayi dengan kedua tangannya di atas kepalanya. Tapi Allah menambah airnya lagi sampai bayinya itu bahkan tenggelam ya. Jadi Allah tidak menyisakan belas kasihan satupun untuk orang beriman di zamannya Nabi Nuh. Dan waktu itu bersih, Pak, bumi, nggak ada orang kafir lagi. Itu bentuk pengabulannya Allah kepada doanya Nabi Nuh ya. Tadi kan, ya Allah jangan engkau sisakan orang kafir di atas bumi ya, nggak ada sisa. Setelah 40 hari banjir itu, 40 hari hujan, 40 hari dan 40 malam itu banjir ya. Kemudian bahteranya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh itu bersandar karena nanti bumi itu surut, Pak. Bumi surut, kemudian kaumnya Nabi Nuh hidup seperti biasanya. Mereka kemudian menikah, punya keturunan, kemudian bumi ini menjadi banyak lagi ya. Isinya orang beriman lagi. Tapi nanti jauh lagi nggak ada nabi lagi, banyak orang menyimpang lagi ya. Menyimpangnya bertahap, kemudian semakin banyak ya, akhirnya nanti diutus lagi seorang nabi, sampai yang terakhir diutus nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah itu nggak ada ya. Nah, itu salah satu doa yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Banyak contoh-contoh doa para nabi dan rasul, nanti bisa kita amalkan juga. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi doa itu bisa mempunyai kekuatan ya, bisa juga tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Jadi tergantung yang memohon kepada Allah ya. Kalau tadi yang memohon doa adalah seorang nabi yang kesolehan dan level ketakwaannya tentu orang biasa nggak bisa menandingi ya. Itu juga berpengaruh pada kekuatan doa. Ini mau tak ceritakan satu kisah lagi, tapi wes mehaten ya. Wes gak apa-apa tak kisahnya cepet wae ya. Ada kisah ini seorang salafus soleh ya, ditulis juga oleh dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Al-Qur'anul Azim, tapi yang nulis Ibnu Katsir. Nama tafsirnya itu tafsir Al-Qur'anul Azim, tapi orang itu lebih enak menyebut tafsirnya Ibnu Katsir gitu. Dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 62 ya, beliau menceritakan kisah ini, yaitu Al-Hafidz Ibnu Asakir. Beliau seorang saudagar yang kaya, biasa melakukan perjalanan bisnis ya. Waktu itu beliau hendak berpergian menuju negeri Azabdani. Beliau dari Damaskus mau perjalanan bisnis ke negeri Azabdani. Waktu di pertengahan jalan, beliau itu dihentikan seorang lelaki yang memakai baju gamis rapi ya, pokoknya terlihat dari wajahnya itu sekilas wong soleh gitulah ya. Kemudian lelaki tadi minta tumpangan, pokoknya kemudian diberi tumpangan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir. Di tengah perjalanan, laki-laki tadi menawarkan ketika melewati persimpangan jalan agar melewati jalan pintas ya. Sebetulnya Al-Hafidz Ibnu Asakir ini ragu karena nggak pernah lewat situ, tapi laki-laki tadi menguatkan ya,
dengan memberikan keuntungan. Nek awakmu lewat kene iki luwih cepet waktune, iki dalane lebih dekat sehingga cepat lebih sampai ya. Akhirnya Al-Hafidz Ibnu Asakir akhirnya mengambil keputusan ikut jalan yang dipilih oleh laki-laki tadi. Sampailah dia pada satu jalan yang menanjak, di sebelahnya itu dinding-dinding jurang yang curam, terjal, kemudian di sampingnya jurang yang dalam. Dan laki-laki tadi tiba-tiba minta izin untuk turun. Setelah itu turun, dia menyingsingkan kedua lengan gamisnya dan mengikat baju gamisnya agar tidak terciprati darah, karena ternyata laki-laki tadi adalah seorang begal, perampok yang kejam. Ibnu Asakir akhirnya menyadari kalau dia itu dirampok ya. Akhirnya Al-Hafidz Ibnu Asakir ini berusaha lari Pak dari kejaran laki-laki tadi, tapi sudah nggak bisa lari karena jalannya buntu. Ketika beliau melihat ke sisi jurang, ternyata banyak korban-korban yang sudah mulai membusuk ya. Ternyata sebelum dia juga sudah banyak korbannya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Asakir itu membuka dialog. Kalau kamu ingin harta bendaku, silahkan ambil saja. Itu semua harta bendaku di atas bigol yang aku kendarai tadi. Tapi laki-laki tadi mengatakan itu nggak perlu musyawarah, itu sudah menjadi hakku dan itu sudah berada dalam genggamanku. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Asakir itu bertanya lagi, lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin membunuhmu, kata laki-laki tadi yang ternyata seorang perampok. Akhirnya ya karena sudah terdesak dan nggak bisa mengadakan perlawanan lagi, hanya nyerah. Dan Al-Hafidz sebelum dibunuh, beliau minta diberi kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Diizinkan Pak, perampoknya sama perampoknya itu diizinkan, ya wes gak apa-apa, yang sholat tapi sesuai, hanya sholat. Namanya orang sholat di bawah tekanan kan Pak, gulunya dikalungi celurit, nek sampai hafid 30 juz kira-kira hilang apa Pak hafalannya ya. Apa ditodong tembak di ubun-ubun jenengan, kira-kira gimana kondisinya? Pasti keringat dingin, takut, terus macam-macam. Sama yang dialami oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir. Hafalannya hilang, tidak tersisa. Ketika beliau sholat tidak ada satu ayat pun yang beliau baca, kecuali dengan izin Allah beliau mampu membaca Al-Quran surat An-Naml ayat 62 yang isinya itu tentang siapakah yang mengabulkan doa bagi orang-orang yang kesulitan ketika ia berdoa memohon pertolongan kepadanya. Ketika beliau selesai membaca doa itu, datanglah seorang laki-laki yang gagah menunggangi kuda, kemudian langsung melempar lembing, dan lembing itu tepat mengenai jantung si perampok tadi dan langsung mati ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Asakir itu menghampiri laki-laki tadi sambil berkata, demi Allah siapakah engkau? Laki-laki tadi menjawab, aku malaikat yang diutus oleh Allah untuk menolong hamba-hambanya yang berdoa memohon pertolongan di saat sedang kesulitan. Ya, kisahnya hampir sama dengan sahabat Abu Mu'alik, seorang sahabat mulia di zaman Nabi juga mengalami kejadian yang serupa. Hanya bedanya kalau Abu Mu'alik ini di akhirnya, kalau beliau itu minta izin sholat 4 rakaat dan menuntaskannya sampai selesai, bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan khusyuk. Di sujud terakhir beliau berdoa, ya Allah, Engkaulah zat yang maha kuat, maha kuasa, aku memohon pertolongan kepadamu. Sampai 3 kali, kemudian belum selesai beliau sholat, belum berdiri dari sujudnya, datang malaikat sama, dia melempar tombak. Kalau yang pertama itu melempar lembing, ini melempar tombak, kemudian mati. Kemudian Abu Mu'alik mendatangi laki-laki tadi, enggak mendatangi, mohon maaf, laki-laki yang menolongnya ini mendatangi Abu Mu'alik di sampingnya, kemudian dia memerintahkan, berdirilah dari sujudmu. Kemudian Abu Mu'alik menyelesaikan sholatnya dengan menyempurnakan sujud dan diakhiri dengan salam ya. Kemudian setelah itu beliau bertanya, Abu Mu'alik ini, pada laki-laki tadi, siapakah engkau? Kemudian laki-laki tadi itu menjawab, aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah dari langit keempat. Ketika engkau berdoa dengan doamu yang pertama, ya Allah tolonglah aku, engkau zat yang maha kuat lagi maha perkasa, aku mendengar seluruh pintu langit itu dibuka ya. Jadi pintu langit yang 1 sampai 7 semuanya dibuka oleh Allah. Dan doamu yang kedua,
Engkau memohon pertolongan, ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu, Engkau zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Aku mendengar penduduk langit itu bergemuruh. Jadi malaikat-malaikat itu iya Pak, nek gumun itu pasti satu sama lain itu saling bercakap-cakap. Nah, akhirnya timbullah suara yang sebanyak itu menjadi gemuruh. Ya. Ini sajane doanya siapa ya? Ya bergemuruh. Sampai akhirnya doamu yang ketiga itulah turun perintah dari Allah kepadaku. Ya. Jadi Allah kalau memberikan perintah itu spesifik, malaikat siapa gitu. Kamu turun, tolong hambaku itu. Ya. Doanya cepat sekali dikabulkan. Sujudnya belum selesai, doanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa doanya Al-Hafidz Ibnu Asakir dan sahabat Abu Mu'alik ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, sehingga belum selesai dari sholatnya saja doanya wis dikabulkan oleh Allah. Kadang-kadang kita itu berdoa sudah bertahun-tahun ya, tapi belum kunjung dikabulkan. Entah karena doanya itu nggak masuk akal ya, atau karena faktor-faktor yang menempel pada diri kita, karena adab-adab berdoanya nggak dipenuhi, atau karena nggak tahu diri dosanya banyak tapi mintanya cepet-cepet, nek dikon sholat lambat tapi nek jaluk donga dikabulke cepet-cepet gitu ya. Nah itu kan bentuk tidak tahu diri. Kemudian atau mungkin ada hal-hal yang subhat atau bahkan haram yang menempel di tubuh kita sehingga itu menjadi penghalang doa. Nah itu ada beberapa hal yang mempengaruhi itu. Nah, ini kita bahas nanti sampai sarangpunge, maksudnya sarangpunge kok nek wis santen ya wis berhenti gitu. Nah, yang pertama faktor yang mempengaruhi kekuatan doa itu adalah waktu, Pak. Ya. Jadi waktu-waktu itu ada yang istimewa untuk berdoa kepada Allah. Dan tidak ada seorang hamba atau makhluk pun yang berhak untuk menentukan waktu itu istimewa atau tidak untuk berdoa. Itu yang menentukan hanya Allah dan Rasulullah. Jadi misalnya aku ki dawuh pada santriku, ya, iki nek pengen mustajab dongane iki dina Kliwon, ya, dina Jumat Kliwon, bulan Suro, ya. Itu kan tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah, itu berarti ngawur, ya. Karena yang berhak mengistimewakan waktu untuk berdoa itu ya Allah dan Rasulnya. Nah ini ada beberapa waktu yang istimewa untuk berdoa. Yang pertama adalah di ujung sepertiga malam. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya hajat, pengen yang dikabulkan doanya, itu nek wong karepe iki tenanan pasti tangi di sepertiga malam. Itu tanda dia itu tenanan dengan doanya. Ya. Ini waktu yang sangat mustajab, ya, yaitu waktu-waktu sahur menjelang datangnya fajar. Ya. Ini ada hadisnya. Ini hadis qudsi lagi ya. Hadis qudsi itu kedudukannya seperti Al-Quran. Saatnya nih, molor sedikit ya. Lanjutkan. Ini hadisnya saya bacakan, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kula lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusal lail al-akhir yaqulu man yad'uni fastajib lahu man yas'aluni fa'atiyahu man yastaghfiruni faghfir lahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setiap malam itu turun ke langit bumi atau langit dunia di sepertiga malam akhir. Kemudian Allah mengatakan, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa dan aku akan memberikan atau memberi orang-orang yang meminta dan aku akan mengampuni orang-orang yang mohon ampun kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Jadi yang pertama yaitu waktu di sepertiga malam yang terakhir ya. Maksudnya di ujung ya, waktu sahur menjelang datangnya fajar. Nah kalau misalkan bukan di ujung sepertiga malam gimana? Ya masih mempunyai kekuatan yang istimewa ya. Kalau misalkan di ujung fajarnya atau di ujung waktu sahur itu jam mungkin 3:30 hari ini ya. Nah kalau jam 3 bagaimana? Yaitu maksudnya di waktu-waktu qiyamul lail ya, waktu-waktu sholat ya, waktu-waktu sholat malam. Kemudian yang kedua di penghujung sholat wajib ya. Di penghujung sholat wajib, jadi sebelum salam ya, itu
berdoa di penghujung sholat wajib. Tapi doanya coba bahasa Indonesia Pak ya. Kalau sholat itu bahasa Indonesia itu sholatnya batal. Ya. Doa-doa, lalu doa apa? Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu waktu antara adzan dan iqomah. Jadi kalau kita menunggu sholat fardu, imamnya belum datang atau belum diqomati, yaitu kita manfaatkan untuk berdoa. Itu waktu-waktu yang sering dilupakan oleh kaum muslimin antara adzan dan iqomah. Ya. Kata Rasulullah, ad-du'a'u la yuradu bainal adzan wal iqomah. Ada doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah, yaitu doa antara adzan dan iqomah. Kemudian yang keempat yaitu waktu saat seorang hamba itu bersujud kepada Allah, ya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa as-sajid. Fa aksiru ad-du'a. Keadaan hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah saat sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Syekh Utsaimin mengatakan doa di sini yaitu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sekali lagi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, banyak sekali doanya. Jangan doa gawe dhewe bahasa Indonesia, ya Allah, kula nyuwun duit sing akeh ya. Doanya ya kalau jalur duit berarti kan doa tentang rezeki sudah banyak diajarkan oleh Rasulullah. Nah, itu ketika sujud ya. Tapi kalau Bapak Ibu sedang posisinya menjadi imam ya, apalagi sholatnya itu adalah sholat fardu ya, ini jangan dipraktekkan kepada makmum yang makmumnya masih awam, nanti malah jadi geger ya. Iki imamnya apa syahid, iki meninggal dunia kok ora andang tangi-tangi gitu kan. Atau iki imamnya ngopo iki kok suwi banget ora tangi-tangi, hanya makmumnya podo tangi ya. Lah makmumnya tangi mendahului imam itu bisa membatalkan sholat. Jadi gerakan makmum yang mendahului imam itu kalau disengaja bisa membatalkan sholatnya ya. Jadi nek kita makmum itu biasanya sabar, nek imamnya ruku suwi ojo inisiatif ngadeg dhisik ya. Dengan sengaja itu nanti membatalkan sholat kita sebagai makmum. Itu kan ada tau kadang jamaah makmum urung bangkit dari rukuknya ya, karena wis boyoken makmumnya harus bangkit dhisik ya, itu ya bisa membatalkan sholatnya. Sholat si makmum, kalau sholat si imam ya tetap lanjut. Nah ini dipraktekkan kalau misalnya kita sholat tahajud dengan saudara-saudara kita yang sudah paham ya, lama sujud karena berdoa itu nggak apa-apa. Atau kita sendiri waktu sholat dilamakan sujudnya, banyak berdoa itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk masyarakat awam, kemudian kita sujudnya lama sekali nggak bangkit-bangkit, ya itu nanti malah menjadi hal yang disalahpahami. Itu tentang waktu. Jadi ada 4 tadi Pak ya, yaitu di sepertiga malam akhir, kemudian di penghujung sholat wajib, kemudian waktu antara adzan dan iqomah, kemudian saat bersujud. Kemudian yang kedua Pak, kalau tadi tentang waktu, yang kedua ini tentang situasi dan kondisi ya. Jadi ya kita ini hidup namanya dinamika kehidupan, kadang yo penak, kadang yo susah, kadang sedih, kadang seneng ya, kadang seneng banget, kadang sedih banget gitu ya. Nah ternyata itu kadangkala kita menemui situasi yang bertepatan dengan dikabulkannya doa. Salah satunya adalah ketika kita dalam kondisi safar, ini namanya memanfaatkan situasi dan kondisi. Kita dalam situasi atau kondisi berpergian, tapi bukan berpergian dalam rangka bermaksiat ya Pak. Misalnya lungo arep nekoni sabung ayam atau tempat judi, itu kan safar yang bermaksiat kepada Allah, itu enggak termasuk ini ya. Arep nekoni tempat judi berdoa, ya Allah berikan aku kemenangan, ya Allah, itu jenenge salah kaprah ya, tidak bisa menempatkan diri. Yaitu safar yang dalam rangka bukan bermaksiat kepada Allah, maka orang seperti itu doanya akan dikabulkan oleh Allah. Nah ketika safar perbanyak doa ya. Salah sudakwat al-yustajabu lahunna la sakun fihinna adakwatul madlum wadakwatul musafir wadakwatul walid liwaladihi.
Ada 3 doa yang tidak diragukan lagi, pasti dikabulkan oleh Allah, yaitu doa orang yang terdolimi, kemudian doa seorang musafir, dan doa seorang bapak, ibu, atau orang tua kepada anaknya. Ya. Jadi ini doa ke anak ini termasuk doa yang makbul, Pak, karena kita kan statusnya orang tua, makanya coplit doa ke anaknya. Ya. Kemudian kalau kita didolimi, ya didolimi oleh pemerintah, ya doakan Pak antum doanya makbul karena statusnya terdolimi. Ya. Kemudian kalau musafir ya tadi, ya doanya mustajab. Kemudian situasi yang kedua saat kita berpuasa, Pak, sampai berbuka. Jadi sejak kita statusnya berpuasa sampai kita berbuka itu doanya makbul. Jadi coplit ya. Makanya dianjurkan sebelum berbuka. Nah, misalnya dari setelah sahur sampai menjelang buka kok repot kapan dongane, ya doa sebelum berbuka, ya itu doanya sangat mustajab. Ya. Kata Rasulullah, salah satu naturatu dakwatuhum as-shaim hatta yuftiru. Ya. Al-imamul adil wa da'watul madlum. Ada 3 doa orang yang tidak akan ditolak oleh Allah, yaitu doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doanya seorang imam yang adil, serta doanya orang yang terdolimi. Nah itu. Kemudian yang ketiga yaitu saat berhaji, berjihad, atau berumroh. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ini ada saudara atau teman atau kenalan yang mau berangkat haji atau umroh, itu memang disunahkan itu meminta doa, ya, karena itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Waktu itu sahabat Umar bin Khattab dan beberapa kaum muslimin yang mau melakukan ibadah umroh, itu Rasulullah itu titip doa, ya. Wahai saudaraku, jangan lupakan kami dalam doamu. Ya. Jadi meminta didoakan orang yang mau menunaikan ibadah haji atau umroh itu sunnah, ya. Jadi nggak apa-apa, silahkan titip. Ya. Sopo golek kanca sing arep budal umroh titip donga, aja lali Mas doakan aku. Kemudian itu berkaitan dengan situasi dan kondisi. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan adab, ya. Jadi orang berdoa itu ada adabnya, nggak asal minta, ya. Lah kita itu kalau mau minta bantuan loh ke teman kita atau ke pejabat atau ke siapalah, itu pasti ada adabnya toh. Nek ngomong sing sopan, sing lembut, ya kan, pakai baju yang rapi, wangi, ya. Orang kotor-kotor arep njaluk tulung ngomongnya kasar, kemudian nyelak-nyelake, ya. Ngomongnya bahasanya nggak tertata, njaluk tulung tapi memaksa gitu kan, itu namanya nggak beradab, ya. Jadi mau minta pertolongan kepada orang saja kita ada adabnya supaya orang itu mau menolong kita. Nek njaluk tulunge karo ngamuk-ngamuk ya wong arep nulunge wegah. Nah, mau meminta kepada Allah itu ada adabnya. Adabnya yang pertama adalah membersihkan hati, ya. Jadi biar khusyuk. Dan hati yang khusyuk itu adalah hati yang bersih dari berbagai macam penyakit, ya. Penyakit kemusyrikan, penyakit iri, dengki, sombong, takabur, meremehkan orang lain, ya. Kemudian ya penyakit hati lain lah, khianat, suka berbohong, itu termasuk penyakit hati, ya. Terus dibersihkan. Dan tidak hanya itu, hati itu bisa menjadi sangat kotor kalau kita itu melakukan perbuatan dosa. Kata Rasulullah itu orang yang beriman ketika dia melakukan satu perbuatan dosa itu oleh Allah akan diberi 1 titik hitam di hatinya. Kalau dia melakukan terus-menerus, maka hati itu akan tertutup noda hitam seutuhnya. Tapi kalau seorang hamba itu setelah melakukan dosa, kemudian dia beristighfar dan mohon ampun kepada Allah, hatinya itu kembali bersih, ya. Jadi walaupun ada dampak buruknya, juga ada obatnya, yaitu istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Tapi kalau seorang hamba itu terus-menerus melakukan dosa dan tidak memohon ampun serta bertobat kepada Allah, ya hatinya akan penuh dengan noda hitam sehingga sulit untuk khusyuk, dan ketika meminta kepada Allah itu
menjadi penghalang dirinya untuk dikabulkan doa. Kemudian setelah hatinya bersih, kemudian mengangkat kedua tangan. Nah ini ya, mengangkat kedua tangan itu walaupun ada perbedaan ya pendapat di kalangan ulama, tapi yang lebih kuat ya dan lebih mendekati kebenaran itu adalah menengadahkan tangan, Pak. Jadi itu menggambarkan bahwa kita itu sangat butuh dengan belas kasihnya Allah. Kalau bisa sampai ya saking busuknya menangis ya meminta kepada Allah. Walaupun Rasulullah itu ketika doa semuanya tidak mengangkat, makanya tidak semua situasi Rasulullah mengangkat kedua tangan. Hanya ketika doa-doa yang sangat genting Rasulullah mengangkat kedua tangan. Ya. Tapi sebagai adab kita itu kan levelnya seorang Rasul ya, nggak mengangkat kedua tangan saja pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau kita sebagai hamba Allah yang biasa, level imannya akeh dosanya dibandingkan kebaikannya, itu yang menengadahkan tangan lebih baik ya. Menengadahkan tangan kepada Allah lebih baik sebagai tanda bahwa kita itu betul-betul membutuhkan belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri serendah-rendahnya ya. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengiringi dengan amal soleh ya. Jadi kalau sudah berdoa itu diiringi dengan amal soleh, Pak. Amal soleh itu menjadi penguat doa ya, penguat doa ya. Birrul walidain itu contohnya sahabat Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni itu sebetulnya bukan seorang sahabat Nabi, karena definisi sahabat Nabi itu kan orang yang bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian meninggal dalam keadaan iman, itu namanya sahabat Nabi. Tapi Uwais Al-Qarni ini nggak pernah bertemu dengan Rasulullah ya. Tapi oleh Rasulullah disebut sebagai dia sahabatku ya. Kenapa? Karena beberapa kali Uwais Al-Qarni itu memang datang berusaha bertemu dengan Rasul tapi nggak pernah ketemu. Qadarullahnya ketika datang ke Madinah itu Rasulullah sedang nggak di rumah, sedang perang, sedang ada keperluan keluar kota, sehingga nggak ketemu Rasulullah ya. Tapi hidupnya di zaman Rasulullah. Nah, Uwais Al-Qarni tinggalnya di Baghdad, kemudian Rasulullah tinggalnya di Madinah. Dan Uwais Al-Qarni itu punya ibu sudah sepuh sekali ya. Jadi ini ditinggal suwi-suwi ini khawatir ya. Sehingga cepat pulang ya karena mengurusi ibunya. Karena birrul walidainnya itulah Rasulullah sampai memberikan arahan kepada sahabat Ali dan Umar, kalau kamu bertemu dengan namanya Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya karena doanya itu dikabulkan oleh Allah ya. Lantaran apa? Doanya kuat lantaran birrul walidain, yaitu mengiringi dengan amal soleh. Doanya kuat ya. Jadi kita juga kalau berdoa memohon kepada Allah itu ya diiringi dengan amal soleh, dengan sedekah atau dengan birrul walidain atau dengan membantu orang lain atau dengan apalah, yang penting itu amal soleh mengiringi doa kita agar doa kita itu kuat. Kemudian tidak meninggalkan ikhtiar. Kalau kita sudah berdoa ya juga kita harus melakukan ikhtiar ya. Ada usahanya. Kita minta kenyang, kita minta perut kita ini enggak kelaparan ya, berarti ikhtiarnya itu kita ya makan ya. Itu bentuk ikhtiarnya. Jadi ada usahanya. Jadi enggak mungkin hanya berdoa saja kemudian tidak melakukan ikhtiar sama sekali ya. Kemudian yang selanjutnya itu mengakui kesalahan dan dosa ya. Jadi ini penting juga tadi, jadi sebelum itu termasuk adabnya tadi ya, memohon ampun kepada Allah, mengakui kesalahan kita. Ini ada kisahnya juga ya. Kisahnya ini terakhir ya, belum terakhir kisahnya. Ini kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi waktu itu Bani Israel ya, Pak. Nabi Musa Bani Israel ya, itu dilanda musim kemarau, Pak. Sampai 1 tahun itu nggak ada hujan ya. Jadi kita itu di Indonesia biasanya musim kemarau itu hanya 3 bulan ya, kalau tidak salah ya. Itu kalau 3 bulan nggak ada hujan sama sekali, harus kering semuanya ya. Padahal Indonesia itu negara tropis, Pak. Banyak sungai, banyak telogo ya, ada telogo Sarangan juga kan. Ada banyak inilah sumber-sumber air banyak lah. Nah kalau di Mesir sana, Pak, tempatnya Nabi Musa ya, itu wilayahnya itu lebih banyak padang pasirnya. 1 tahun nggak ada hujan terus
sangat terasa sekali ya. Kemudian kaumnya itu meminta kepada Nabi Musa agar berdoa ya, biar Allah itu menurunkan hujan. Maka dikumpulkanlah sebanyak 40 orang di tempat yang padang gitu ya, kayak lapangan gitu lah. Kemudian Nabi Musa berdoa, tapi doa Nabi Musa itu nggak dikabulkan oleh Allah. Kata Allah apa? Ada satu orang di antara kalian itu ada yang berbuat dosa selama 40 tahun. Ada di barisan kalian itu. Ya. 40 tahun dia berdosa kepadaku, melakukan perbuatan dosa, dan dia belum minta ampun. Itulah yang menyebabkan aku belum menurunkan hujan. Kemudian Nabi Musa setelah dikasih tahu oleh malaikat tentang itu, Nabi Musa langsung menginstruksikan, ya, siapa yang berbuat dosa di antara kalian, silahkan keluar dari barisan. Wah. Ada satu lelaki itu yang merasa bahwa itu adalah dirinya, Pak. Dia menangis, Pak. Menangis, ya. 40 tahun dia berdosa dan ditutupi oleh Allah, kemudian dia bertobat di waktu itu. Kalau dia itu bergeser keluar dari barisan, nanti aibnya terbuka. Tapi kalau dia tetap di situ, Allah akan menahan hujan ini ya, sampai dia mau keluar dari situ. Akhirnya dia menangis, Pak, menutup wajahnya dan berdoa kepada Allah. Seketika itu pula, Pak, doanya itu dikabulkan oleh Allah, dosanya diampuni yang 40 tahun itu. Kemudian Allah menurunkan hujan. Setelah kejadian itu selesai, Pak, Nabi Musa itu bertanya kepada Allah, ya Allah, sebetulnya bagaimana kok bisa ya, Engkau menahan doaku gara-gara satu orang itu, dan Engkau mengabulkan doanya karena dia bertobat, padahal dia melakukan kemaksiatan selama 40 tahun kepadamu ya. Allah itu kemudian menjawab, aku menutupi aibnya selama 40 tahun, sementara engkau menyuruhnya untuk membuka aibnya seketika itu ya. Maka aku mengabulkan, menurunkan hujan ini karena doanya, bukan karena doamu ya. Masya Allah. Sampai Allah itu memberi pembelaan kepada seorang hamba tadi yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Jadi ini satu kisah di mana kekuatan taubat itu dan mengakui kesalahan sangat berdampak pada doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita sampaikan tentang faktor-faktor yang bisa memperkuat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini adalah hanya mengkonsumsi yang halal. Itu yang terakhir. Jadi kalau ingin doa kita itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, jaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau bisa bukan hanya berhati-hati pada hal-hal yang diharamkan, tapi juga berhati-hati pada hal-hal yang subhat ya, yang kita khawatirkan jatuhnya pada hal-hal yang diharamkan Allah. Namanya sifat warok. Kalau orang itu sudah punya sifat warok, doanya itu sangat mustajab, Pak ya. Doanya itu levelnya udah level wali, orang yang punya sifat warok. Sifat warok itu sesuatu yang halal, tapi karena khawatir dia jatuh nanti pada sesuatu yang subhat, itu beliau hindari. Misalkan nemu panganan, Pak, ning dalan ya. Antum masih naik motor, tiba-tiba ada nemu sayuran ya, bumi sawi apa tempe apa tahu sak plastik ya kan rezeki itu, wah rezeki nomplok iki nemu apa tahu sak plastik lumayan disayur iso sak dino ya. Tapi karena sifat warok antum hati-hati ya. Lah warake ora sepiro, tapi engko nek sing duwe gak rido ya bolei, dia sedih, ternyata tak makan sayang, lebih baik enggak tak ambil. Itu namanya sifat warok, Pak. Hati-hati sekali. Itu kalau kita punya sifat seperti itu, Masya Allah, doanya itu mustajab sekali ya. Hati-hati dengan orang yang punya sifat warok seperti itu, karena tidak hanya doanya, Pak, firasatnya juga tajam sekali ya. Firasat orang mukmin itu tajam sekali, yaitu salah satunya punya sifat warok. Itu sudah dicontohkan oleh banyak ulama, para salafus soleh ya. Banyak sekali kalau kita membaca kisah-kisahnya itu sifat kehati-hatiannya para ulama dan orang-orang soleh zaman dahulu itu bikin kita itu orangnya apa-apa nih, Pak.
Kadang kita itu nemu jajannya langsung dipangan, orang khawatir. Iki wae sapa sikat ya. Ya. Orang tekok saiki wae sapa ya. Dihalalkan apa enggak? Langsung. Kalau orang dulu itu nemu sesuatu di jalan malah khawatir ya. Nemu, walaupun ada ulama, kalau yang kita temu adalah barang yang sepele, sifatnya cepat busuk, itu boleh dikonsumsi ya. Itu ada ulama yang berpendapat membolehkan kalau kita menemu barang yang sifatnya cepat busuk ya, seperti tadi itu loh, jajan nek lewat dari 24 jam wis basi, itu dewi woro-woro sak magetan kan angel ya, itu boleh dimakan ya. Itu ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau saya pribadi lebih baik ya menahan diri lah dari hal seperti itu. Warga gak sepiro ya, tapi kita tertutup keberkahnya dari Allah lantaran tidak menjaga sifat warok. Demikian yang dapat kami sampaikan di pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik ya kepada kita sehingga kita mendapat kemudahan-kemudahan dari Allah untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita pahami. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.